Assalamualaikum, semangat pagi anak-anak. Masih semangat kan mengikuti pembelajaran dari rumah? Kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita yang kedua hari ini ya. Materi kedua kita hari ini, kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam materi adaptasi hewan terhadap lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi adaptasi morfologi hewan terhadap lingkungannya dengan tepat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar adaptasi pada tumbuhan. Sekarang kita akan belajar adaptasi pada hewan. Adaptasi hewan adalah kemampuan hewan untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Tujuan dari adaptasi hewan adalah untuk menghindari kepunahan dan berfungsi untuk memperoleh makanan, menghindari serangan musuh, dan untuk bertahan hidup. Adaptasi hewan sama seperti adaptasi pada tumbuhan, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi hewan adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh hewan dengan lingkungannya. Contohnya seperti bentuk mulut serangga, bentuk paruh, bentuk cakar unggas, dan bentuk gigi. Adaptasi morfologi dibagi menjadi 2, yaitu adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan dan adaptasi morfologi berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya. Yang pertama, adaptasi morfologi hewan berdasarkan jenis makanan. Ada 4. Yang pertama, bentuk paruh burung. Yang kedua, bentuk kaki burung. Yang ketiga, bentuk mulut serangga. Yang keempat, bentuk gigi hewan. Kita akan bahas satu persatu. Kita belajar dari bentuk paruh burung. Yang pertama ada pemakan daging. Bentuk paruh burung pemakan daging adalah runcing. Ujung paruh atas agak membengkok ke bawah. Digunakan untuk merobek dan mengoyak daging. Contohnya ada burung elang dan burung hantu. Yang kedua ada pemakan ikan. Bentuk paruh burung pemakan ikan adalah panjang agar memudahkan mencari ikan di dalam air, lebar dan berkantong agar mudah menangkap ikan. Contohnya ada burung pelikan dan burung bangau. Yang selanjutnya ada pemakan biji-bijian. Bentuk paruh burung pemakan biji-bijian adalah berukuran pendek, tebal, dan runcing. Bentuk paruh seperti ini cocok digunakan untuk menguliti cangkang dan memecah biji-bijian. Contohnya ada burung pipit dan burung kenari. Yang selanjutnya ada penghisap nektar. Bentuk paruh burung penghisap nektar atau madu yang biasa disebut juga nektorivora adalah berukuran runcing dan panjang sehingga cocok untuk menghisap nektar. Contohnya ada burung kolibri dan burung madu. Yang selanjutnya ada pemakan serangga. Bentuk paruh burung pemakan serangga atau yang biasa disebut insektivora adalah berukuran agak panjang, lancip, dan kuat untuk mematuk dahan pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya ada burung pelatuk dan burung murai. Yang selanjutnya kita akan belajar morfologi hewan dari bentuk kaki. Yang pertama ada kaki pencengkram. Bentuk kaki pencengkram dimiliki oleh burung pemakan daging. Cirinya kakinya itu kuat dan berkuku tajam melengkung.
berguna untuk mencengkeram mangsanya dan agar tidak lepas saat membawa mangsanya ketika terbang. Contohnya seperti burung elang, burung raja wali, dan burung hantu. Yang selanjutnya ada kaki perenang. Kaki perenang berselaput di antara ruas jarinya sehingga cocok berenang dan berjalan pada tanah berlumpur. Jenis unggas atau burung mempunyai kaki berselaput. Contohnya seperti itik, bebek, dan pelikan. Yang selanjutnya ada kaki pemanjat. Di antara burung pemanjat itu contohnya adalah burung pelatuk. Bentuk 2 jari ke belakang dan 2 jari ke depan pada kaki burung pelatuk itu berfungsi untuk memanjat pohon. Hal itu karena makanan burung pelatuk adalah serangga. Serangga ini banyak yang berada di batang-batang dan lubang-lubang pohon. Yang selanjutnya ada kaki pengais. Itu dimiliki oleh ayam. Bentuk kaki pengais dimiliki oleh ayam, burung unta, dan kalkun. Cirinya adalah dengan 3 jari ke depan dan 1 bagian belakang tumbuh tidak sempurna. Kegunaannya untuk mengais tanah saat mencari makan. Yang selanjutnya ada kaki petengger. Bentuk kaki petengger adalah jari kaki panjang, samping, dan telapak kakinya datar. Kegunaannya untuk bertengger atau berdiri pada ranting-ranting pohon. Contoh yang memiliki kaki petengger yaitu burung kakak tua, burung nuri, burung kutilang, burung pipit, dan burung kenari. Yang selanjutnya kita akan belajar morfologi dari bentuk mulut serangga. Yang pertama ada mulut penggigit dan pengunyah. Mulut penggigit dan pengunyah memiliki rahang yang disebut mandibula dan maksila. Mandibula atau rahang atas berfungsi untuk memotong dan menggerus makanan. Sedangkan maksila atau rahang bawah berfungsi membantu rahang atas mengunyah makanan. Contohnya itu ada pada belalang. Yang selanjutnya mulut penusuk dan penghisap. Serangga dengan tipe mulut penusuk dan penghisap memiliki rahang yang runcing dan panjang untuk menusuk serta menghisap. Contohnya adalah nyamuk yang mempunyai mulut untuk menusuk kulit manusia kemudian menghisap darahnya. Yang selanjutnya ada mulut penghisap. Mulut penghisap atau proboscis mempunyai bentuk menyerupai belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Contohnya kupu-kupu yang menggunakan mulutnya untuk menghisap nektar bunga. Yang selanjutnya ada mulut penjilat dan penyerap. Fungsi tipe mulut penjilat bagi lalat adalah mengubah makanan yang memiliki tekstur keras menjadi lebih lunak. Proses ini dilakukan lalat dengan mengeluarkan air liurnya. Setelah makanan menjadi lunak, lalat kemudian menyerapnya. Ujung daging dari bagian mulut lalat itu berfungsi untuk menyerap makanan yang berbentuk cair. Yang selanjutnya kita akan belajar morfologi dari bentuk gigi hewan. Perbedaan utama antara gigi karnivora dan gigi hewan herbivora adalah gigi hewan herbivora bisa digunakan untuk memotong, menggerogoti, dan menggigit. Sementara untuk gigi pada hewan karnivora lebih tajam dan sesuai untuk menangkap, membunuh, dan mencabik mangsanya. Untuk gigi omnivora adalah campuran dari keduanya, baik gigi karnivora maupun gigi herbivora.
Selanjutnya kita akan belajar adaptasi morfologi hewan berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya. Yang pertama ada hewan yang hidup di air. Yang kedua, hewan yang hidup di gurun. Dan yang ketiga, hewan yang hidup di daerah bersalju. Yang pertama, hewan yang hidup di air. Contohnya itu ada ikan. Ikan mempunyai permukaan tubuh yang berlendir dengan tubuh ramping seperti torpedo atau streamline untuk memudahkan bergerak dengan lincah di dalam air. Contoh yang kedua itu ada cumi-cumi. Cumi-cumi menguncupkan tentakelnya untuk berenang melejit di dalam air. Selain ikan dan cumi-cumi, masih ada contoh hewan air yang lain. Selanjutnya, hewan yang hidup di gurun. Contohnya itu hewan unta. Lingkungan tempat tinggal unta adalah di gurun pasir yang panas dan gersang. Bentuk dan susunan tubuh unta sesuai dengan keadaan alam di gurun pasir. Adaptasi morfologi pada hewan unta memungkinkan unta mampu bertahan meski tidak makan dan tidak minum beberapa hari. Adaptasi morfologi pada unta adalah sebagai berikut. Yang pertama, lubang hidung yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir. Yang kedua, bulu mata yang panjang melindungi mata dari pasir. Yang ketiga, rambut di punggung melindungi dari sinar matahari. Yang keempat, punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kelima, kaki yang tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Yang selanjutnya, kaki yang panjang berfungsi menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Dan yang terakhir, mulut dan gigi yang bisa mengunyah tanaman berduri seperti kaktus. Selanjutnya, hewan yang hidup di daerah bersalju. Itu contohnya ada beruang kutub atau serigala kutub. Serigala dan beruang kutub yang tinggal di kutub memiliki rambut yang tebal supaya tidak kedinginan karena suhunya sangat dingin. Yang selanjutnya ada pinguin. Pinguin memiliki kulit yang tebal, bulu rapat yang tak tertembus angin atau air, dan memiliki banyak lemak di bawah kulit mereka agar tetap hangat dalam cuaca dingin. Nah, itu tadi materi kedua kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Tunggu instruksi selanjutnya dari Bu Guru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.